Pernikahan adalah hal yang sakral bagi setiap umat beragama, di mana pria dan wanita saling mengikat janji kesetiaan untuk saling berbagi dalam hidup bersama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang uang pandai, yaitu adalah adat sebelum pernikahan dalam suku Bugis. Uang pandai atau uang acara adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki setelah proses menikah atau proses lamaran. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan dalam berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginan untuk menjadi anggota keluarga. Di Sulawesi Selatan, khususnya budaya pernikahan Bugis Makassar sendiri, ada suatu hal yang sepertinya telah menjadi khas dalam pernikahan yang akan diadakan, yaitu uang panai. Walaupun uang panai lebih mendapat perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses pernikahan, sehingga jumlah nominal uang panai lebih besar. Sejarah tradisi uang panai. Asal-muasal uang panai adalah karena apa yang terjadi pada zaman penjajahan dulu. Belanda seenaknya menikahi perempuan Bugis Makassar yang ia inginkan. Setelah menikah, ia kembali menikahi perempuan lain dan meninggalkan istrinya. Itu karena melihat perempuan Bugis Makassar lain yang lebih cantik daripada istri. Budaya seperti itu membekas di Bugis Makassar setelah Indonesia merdeka dan menjadi doktrin bagi laki-laki, sehingga mereka juga dengan bebas dapat menikah lalu meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya seenaknya. Itu membuat perempuan Bugis Makassar seolah-olah tidak berarti. Budaya itu berubah sejak seorang laki-laki mencoba menikahi seorang perempuan dari keluarga bangsawan. Pihak keluarga tentu saja menolak karena mereka beranggapan bahwa laki-laki itu merendahkan mereka karena melamar anak mereka tanpa keseriusan sama sekali. Mereka khawatir nasib anak mereka akan sama dengan perempuan yang lainnya, sehingga pihak keluarga meminta bukti keseriusan pada laki-laki atasnya. Jadi, pada saat itu, orang tua si gadis ini mengisyaratkan kepada sang pemuda kalau ia ingin menikahi anak gadisnya, dia harus menyediakan mahar. Mahar yang dianjurkan sangatlah berat dan sang pemuda harus menyediakan material maupun non-material. Hal ini dilakukannya untuk mengangkat derajat kaum wanita pada saat itu. Pergilah sang pemuda itu mencari persyaratan yang diajukan oleh orang tua si gadis saat itu. Pergilah sang pemuda itu mencari persyaratan yang diajukan oleh orang tua si gadis. Bertahun-tahun merantau mencari mahar demi pujaan hatinya. Ia rela melakukan apa saja, asalkan apa yang dilakukannya dapat menghasilkan tabungan untuk meminang gadis. Setelah mencakupi persyaratan yang diajukan, sang pemuda pun kembali meminang gadis pujaannya. Dan pada saat itu, melihat kesungguhan hati sang pemuda, makna dari tradisi uang panai. Tradisi uang panai ini memberikan pelajaran bahwa wanita dan pernikahan bukanlah hal yang layak untuk dijadikan mainan. Terkait banyaknya di zaman sekarang ini nikah cerai ataupun nikah siri yang nantinya pihak wanita yang dirugikan. Secara sosial, wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan, uang panai merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan perkawinan. Terdapat 3 makna yang terkandung dalam tradisi. 1. Dilihat dari kedudukannya, uang panai merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Bugis. 2. Dari segi fungsinya, uang panai merupakan pemberian hadiah untuk pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi pernikahan. Dan kalau di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun-temurun mengikuti adat istiadat. 3. Dari segi tujuannya, pemberian uang panai adalah untuk memberikan kehormatan bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai yang
atau mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Prosesi lamaran yaitu sebagai berikut. 1. Mapese-pese. Jika seorang pemuda menaruh hati kepada seorang wanita, ia kemudian menyampaikan niatnya untuk melamar kepada orang tuanya. Jika kedua orang tuanya setuju, maka kerabat yang ditunjuk oleh orang tua si pria akan menemani pria tersebut untuk bertamu ke rumah si wanita sambil membawa oleh-oleh. Kunjungan inilah yang disebut mapese-pese. Cara ini merupakan cara paling sopan dibanding pria langsung menyatakan niatnya untuk melamar langsung ke keluarga perempuan, maupun dengan cara si wanita menyampaikan kepada orang tuanya. Jika pihak perempuan menerima lamaran si pemuda, maka akan langsung ditentukan waktu untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu meduta. Bagi pria langsung menyatakan niatnya untuk melamar langsung ke keluarga perempuan, maupun dengan cara si wanita menyampaikan kepada orang tuanya. Jika pihak perempuan menerima lamaran si pemuda, maka akan langsung ditentukan waktu untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu meduta. Maka akan langsung ditentukan waktu untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu meduta. 2. Maduta. Pada tahap maduta ini, keluarga dari kedua belah pihak sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan rencana pernikahan. Masing-masing pihak akan mengundang keluarga dekat serta tokoh masyarakat untuk mengikuti proses ini. Adapun hal yang dilakukan dalam proses ini antara lain memanu-manu atau saling berpantun, membahas duit menrek, dalam bahasa Indonesia adalah uang naik, yaitu melakukan proses menawar uang belanja yang akan diberikan oleh pihak laki-laki jika selama ini nilai duit menrek belum juga disepakati kedua belah pihak. Maka akan kembali dilakukan proses negosiasi setelah acara ini. Menentukan waktu mapenrek duit atau mengantarkan uang belanja atau uang panai. Menentukan mapetu ada atau penentuan hari pernikahan. Dilakukan proses negosiasi setelah acara ini. Menentukan waktu mapenrek duit atau mengantarkan uang belanja atau uang panai. Menentukan mapetu ada atau penentuan hari pernikahan. Penentuan hari pernikahan. 3. Mapenrek duit, menghantarkan uang belanja atau uang panai. Dalam tahapan saat melamar seorang wanita Bugis, proses ini sudah termasuk dalam bagian pesta pernikahan. Pihak keluarga perempuan sudah mengundang kerabat dan para tetangga untuk menyaksikan proses mapenrek. 4. Mapetu ada. Pada tahap terakhir, inilah dibicarakan hari baik untuk melakukan akad nikah serta pesta resepsi pernikahan. Ada juga lamaran yang akhirnya tidak diteruskan karena tidak bertemunya keinginan dua belah pihak. Langkah terakhir yang ditempuh bagi pasangan yang telah saling mencintai adalah kawin lari, atau dalam masyarakat Bugis Makassar dikenal dengan nama silariang. Yang telah saling mencintai adalah kawin lari, atau dalam masyarakat Bugis Makassar dikenal dengan nama silariang. Dikenal dengan nama silariang. Apa yang membuat tingginya uang panai? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya uang panai, yaitu status ekonomi keluarga calon istri. Semakin kaya wanita yang akan dinikahinya, maka semakin tinggi pula uang panai yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Dan begitu pula sebaliknya. 2. Jenjang pendidikan calon istri. Besar kecilnya jumlah nominal uang panai sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan kedudukan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin banyak pula uang panai yang harus diberikan, dan jika tidak memberikan uang panai dalam jumlah yang banyak, maka akan mendapatkan hinaan atau 3. Perbedaan antara janda dan perawan. Biasanya perawan lebih banyak diberikan uang panai daripada janda. Namun,
tidak menutup kemungkinan bisa juga gender yang lebih banyak diberikan jika status sosialnya memang tergolong bagus. 4. Kondisi fisik calon istri. Semakin sempurna kondisi fisik perempuan yang akan dilamar, maka semakin tinggi pula jumlah nominal uang panai yang dipatok. Kondisi fisik yang dimaksud seperti paras yang cantik, tinggi, dan kulit putih. Jadi, walaupun perempuan tersebut tidak memiliki status sosial yang bagus atau tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi, maka kondisi fisiknya yang dapat menyebabkan uang panainya tinggi. Dampak positif dan negatif. Ada berbagai macam dampak dari tradisi uang panai yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dari sisi mempelai pria dan wanita, yaitu dampak positif. 1. Munculnya motivasi dan senang saat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis pujaannya. 2. Memenuhi jumlah uang panai juga dapat dipandang sebagai praktik budaya siri atau malu, di mana laki-laki dan keluarganya akan merasa terhormat, tetapi ketika tidak mampu memenuhinya, umumnya akan menembus rasa malu itu dengan pergi merantau dan demi memenuhi dan kembali setelah memiliki sejumlah uang yang disyaratkan. 3. Tingginya uang panai mempengaruhi cara bertindak seorang sehingga pada proses pelaksanaan pernikahan dari segi materi seperti mempersiapkan segala kebutuhan untuk mencapainya perkawinan. Tingginya uang panai mempengaruhi cara bertindak seorang sehingga pada proses pelaksanaan pernikahan dari segi materi seperti mempersiapkan segala kebutuhan untuk mencapainya perkawinan. Seperti mempersiapkan segala kebutuhan untuk mencapainya perkawinan. Dampak negatif. 1. Terjadinya tindakan kawin lari atau silayang. 2. Pernikahan yang dibatalkan. 3. Pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan kalangan masyarakat setempat. Kesimpulan, uang panai atau uang acara, arti dalam bahasa Inggris, dikenal dengan duit minre atau sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki kepada saat membantu adat atau pasien reggae. Uang panai sendiri memiliki dampak positif dan negatif, dan itu tergantung dari sudut pandang orang yang memandang. Pengajaran serta makna yang terkandung dalam uang panai, jika ditinjau dari sudut pandang budaya, yaitu uang panai merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya, termasuk syarat uang panai, yang tidak menjadi berat atau bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut akan berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai. Jadi, makna yang sebenarnya terkandung dalam uang panai sangatlah berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan. Apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup, sehingga uang panai bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Sehingga uang panai bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Nah, begitulah budaya pernikahan orang Bugis. Gimana nih menurut kalian? Dan semoga video ini bermanfaat dan kalian terhibur dapat pengetahuan baru. See you next time and bye bye.